wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Pita Fitriani, salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas sastra. Di sini saya akan membahas mengenai dunia pendidikan dan sastra Indonesia. Oke, sebelumnya pernah gak sih kalian mempertanyakan kenapa sastra itu selalu ada di ruang-ruang pendidikan? Apa sih sebenarnya yang menghubungkan di antara keduanya? Oke guys, mari kita bahas. Dunia pendidikan dan sastra. Keduanya saling berkaitan erat dan saling memengaruhi dalam membentuk individu yang berwawasan luas dan berkarakter. Dunia pendidikan adalah panggung sastra. Dunia pendidikan merupakan wadah pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia. Di sekolah ataupun di perguruan tinggi, peserta didik itu diperkenalkan dengan karya sastra, dan tentunya ada alasan-alasan tertentu. Mengapa? Karena karya sastra banyak sekali manfaat bagi peserta didik. Di antaranya satu, mengapresiasi keindahan berbahasa, baik dalam prosa, puisi, ataupun drama. Melalui karya sastra, peserta didik belajar mengenai bagaimana kata-kata itu dapat dirangkai menjadi kalimat yang puitis, indah, dan bermakna. Dan tentunya kita sebagai manusia dalam menjalani hidup tidak terlepas dengan perasaan suka ataupun duka. Secara tidak sadar kita selalu mengungkapkan perasaan itu menggunakan kata-kata. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan berbahasa. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Karya sastra sering kali mengangkat tema-tema yang universal seperti cinta, persahabatan, perjuangan, keadilan, bahkan pengorbanan. Melalui tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, peserta didik diajak untuk memahami berbagai macam karakteristik manusia, nilai-nilai moral, serta kompleksitas kehidupan sosial. Hal ini membantu mereka dalam mengembangkan rasa empati, simpati, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, dengan mengenali karya sastra itu, kita bisa mengembangkan daya kritis. Karya sastra tidak hanya sekadar cerita saja, tetapi kita sebagai pembaca, karya sastra mendorong kita untuk berpikir kritis dalam memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan membuat interpretasi sendiri terhadap karya sastra yang kita baca. Karena pada hakikatnya kemampuan berpikir kritis itu sangat penting ya dalam menghadapi persoalan-soalan kehidupan sehari-hari. Sangat sulit sekali pokoknya. Yang selanjutnya itu menumbuhkan kreativitas. Setelah kita sering membaca karya sastra, menyukai karya sastra, menikmati karya sastra, mengapresiasi karya sastra, perlahan kita tentunya bisa membuat karya sastra tersebut. Misalkan kita bisa membuat novel mengenai kehidupan kita. Selanjutnya, kita juga bisa mengungkapkan perasaan kepada seorang dengan menggunakan puisi. Yang selanjutnya itu dengan mengenali karya sastra, kita bisa mengenali budaya dan sejarah. Dalam karya sastra seringkali mencerminkan budaya, sejarah pada masyarakat di zaman tersebut. Oleh karena itu, ketika peserta didik mengenali karya sastra, membaca karya sastra, peserta didik dapat mengenali akar budaya bangsa. Kan terkadang dalam karya sastra itu banyak sekali tradisi, adat istiadat, budaya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa dunia pendidikan dan sastra itu simbiosis, saling menguntungkan dan saling melengkapi. Ketika kita berproses berpendidikan dan mempelajari karya sastra, insya Allah kita bisa mencetak generasi kreatif, inovatif, cerdas, dan berkarakteristik. Itu. Dan saya juga pernah mencoba untuk
apresiasi ya untuk memahami salah satu novel, yaitu novel Laskar Pelangi. Dari saya sudah membaca itu, saya membuat percaya bahwa kesuksesan itu, keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, tetapi milik orang yang mempunyai keinginan dan selalu berusaha. Dan tentunya banyak sekali manfaat-manfaat kita mempelajari karya sastra. Oleh karena itu, bahwa pentingnya kita mempelajari karya sastra, dan tidak hanya itu juga ya, dalam mempelajari karya sastra juga kita bisa kayak bahasa. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.